para paiketan bendesa seluruh Nusa Penida itu juga sudah menyetujui justru. Mereka melihat dengan pembangunan lift kaca ini akan berdampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata. Mungkin setelah verifikasi dari izin, skenario apa nih yang bisa terjadi pada proyek tersebut? Ada 3 skenario. Yang pertama yaitu proyek itu bisa dilanjutkan dengan satu syarat, perizinannya dipenuhi. Option yang kedua bisa dimodifikasi. Tapi yang ketiga, kalau kedua tersebut di atas ternyata tidak bisa dipenuhi, yang ketiga ya harus dihentikan. Dan Halo sahabat Samani, kembali lagi di channel Miralan Bali, di podcast Sahabat Samani bersama saya Made Arif. Dan pada kesempatan sebelumnya kita sudah membahas tentang pembangunan lift kaca yang ada di Nusa Penida. Kita ingin melanjutkan pembahasan tentang fenomena tersebut di episode kali ini. Bersama saya sudah ada narasumber yang cukup kredibel, yaitu Bapak Wayan Sudarma, Direktur dari Miralan Bali. Apa kabar Pak? baik-baik Pak Made. Gimana Pak perkembangan pembangunan lift kaca? Cukup seru sepertinya ya? Ya, sepertinya banyak menarik perhatian masyarakat. Betul. Ya. Karena di sana terjadi banyak yang dilibatkan. Dan ada kontroversinya juga ya Pak ya? Ya, itu yang menarik. Di episode sebelumnya kita sudah membahas secara detail mengenai proyek pembangunan lift kaca ini. Mungkin bisa dibahas secara singkat Pak, biar teman-teman yang belum nonton ada gambaran untuk proyek ini. Baik, sahabat Samani, senang bisa bertemu kembali dalam pembahasan spesial tentang lift kaca di Kelingking Beach. Bahwa lift kaca di Kelingking Beach ini dibangun dengan anggaran yang cukup banyak ya, yaitu sebesar 200 miliar, di mana mempunyai tujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata di daerah Nusa Penida. Nah, namun jalan dengan pembangunannya banyak menimbulkan kontroversi dalam masyarakat, itu yang akan kita bahas. Kalau kita masuk ke perkembangannya Pak, yang rame dibicarakan setelahnya nih, apa aja poin utama dari kontroversi yang Bapak sebutkan tadi? Ya, kalau saya amati ya dari beberapa media massa, kemudian informasi dari ya para pelaku dan teman-teman juga, itu saya mendapat informasi ada 3 aspek sebenarnya yang menjadi kontroversi dalam progres pembangunan lift kaca ini. Yaitu yang pertama yaitu mitigasi lokasi, artinya dianggap lokasi yang rawan akan bencana, begitu. Nah kemudian belum sepenuhnya dianggap ya memenuhi perizinan atau sejalan dengan tata ruang. Belum selaras ya, belum dianggap selaras ya. Nah ini belum ada izin, nah itu yang ramai kan. Nah cuman hal-hal sensitif seperti itu cepat sekali berkembang ya. Nah tahu-tahu sudah ada izin gitu. Nah mungkin ada kesalahan informasi, itu biasa terjadilah dalam. Nah kemudian kekhawatiran beberapa orang ya atau sebagian masyarakat akan tentang keindahan alam tersebut, kemudian karena lokasi yang berada di sepadan pantai itu bisa mengganggu ekosistem lingkungan, kemudian akan berdampak negatif terhadap pantai di Kelingking Beach itu sendiri. Jadi itu 3 aspek yang menjadi kontroversi dalam masyarakat selama ini. Sebagai respon akan hal tersebut, pihak DPRD Bali selama ini turun tangan untuk memverifikasi. Nah perizinannya, kemudian
mitigasi lokasi, kemudian hal-hal yang dianggap berkaitan. Jadi statusnya saat ini dihentikan sementara ya Pak ya? Dihentikan untuk sementara. Bagaimana dengan posisi investor Pak dan forum-forum yang mendukung proyek ini? Berdasarkan pemberitaan itu kan ada banyak pihak-pihak yang juga setuju akan hal ini Pak. Ya, baik. Dalam hal ini, sesuai dengan informasi yang saya baca melalui media Bali Post, ya, itu pihak investor mencatatkan izin sudah dikeluarkan, kajian tentang lingkungan juga sudah dilakukan, makanya mereka berani mulai membangun. Nah, di samping itu juga para paiketan bendesa seluruh Nusa Penida itu juga sudah menyetujui merestui malah mendukung ya Pak ya, mendukung adanya pembangunan lift kaca di Nusa Penida ini. Kenapa? Karena mereka melihat atau mereka yakin dengan pembangunan lift kaca di Nusa Penida ini, di lokasi mereka, ini akan berdampak positif bagi perkembangan sektor pariwisata dan akan bisa menaikkan ya usaha-usaha atau menciptakan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan bagi warga lokal. Okay. Di sisi lain Pak, bagaimana pendapat dari Majelis Desa Adat atau MDA Nusa Penida terhadap adanya forum bendesa tersebut yang mendukung proyek ini Pak? Oh begini ya, saya jelaskan sedikit tentang apa sebenarnya fungsi dan peranan MDA, yaitu Majelis Desa Adat Bali. Dalam hal ini, hubungan antara bendesa dengan MDA berbeda seperti hubungan dalam pemerintah. Nah, contoh kalau kelurahan mempunyai atasan camat kan, artinya kelurahan ini di bawah camat. Betul. Camat ini bisa mengeluarkan perintah atau aturan kepada lurah. Nah, tetapi berbeda halnya dengan MDA, dengan desa adat. Nah, desa adat yang dipimpin oleh bendesa ini mempunyai istilahnya seperti di Bali itu desa mawacara, mempunyai hak otonomi. Jadi awik-awik, praharap, apapun yang menjadi keputusan di desa adat tersebut itu tidak ada hubungannya dengan MDA. Karena sejatinya MDA itu adalah perpanjangan pemerintah untuk ikut hadir dalam desa adat jika ada misalnya masalah misalnya. Jadi apapun keputusan desa adat itu silakan diputuskan sesuai dengan awek-awek masing-masing, sesuai dengan peraram masing-masing. Nah, kalau itu sudah diputuskan, disetujui oleh kerama ya adat, MDA itu tinggal merestui saja. Ya. Jadi MDA tidak boleh dia intervensi. Oh, kamu harus begini, kamu harus begitu. Berarti ini tidak ada ikut campur ya memang. Tidak ada. Ya. Kalau memang itu sudah menjadi persetujuan kerama, itu MDA ya. Cukup. Ya harus menyetujui. Gitu. Selama itu sejalan dengan aturan pemerintah, sejalan dengan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Artinya keputusan adat itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pemerintah. Dalam hal ini MDA sebenarnya hanya memberikan saran karena lift kaca yang dibangun adalah di daerah pantai ya. Jadi menyarankan supaya semua perizinan supaya dipenuhi lah gitu, baik izin daerah ataupun pusat, sehingga apa yang akan kita lakukan itu benar-benar mempunyai pegangan yang kuat ke depannya. Jadi istilahnya semua izinnya tuh harus memang benar-benar terpenuhi ya Pak ya, walaupun ini istilahnya proyek besar gitu, nggak boleh
dilewati lah, izin satu Ya. pun nggak boleh dilewati. Ya seperti itu. memang kadang-kadang kan antara pusat dan daerah itu perizinan itu kadang-kadang tidak sinkron. Nah ini merupakan kelemahan kita, apalagi kalau kita melibatkan investor asing. Nah investor asing mereka datang dari luar, dari negara mereka datang ke Indonesia mengeluarkan uang loh. Mereka ingin investasi ya. Tetapi kan dari pihak kita sebagai tuan rumah itu kan berkewajiban untuk memberikan kenyamanan, keamanan ya kan, dan kepastian regulasi ya kan. Nah maka daripada itu sebelum itu dilakukan semua persyaratan yang ada baik itu tentang tata kelola, perizinan, kajian lingkungan itu semua harus sudah dipersiapkan. Dipersiapkan, oke. Kalau kita lihat Pak dari sisi pemerintah nih, terutama setelah adanya penghentian sementara, apa yang kita bisa baca lah istilahnya dari langkah tersebut? Ya, kalau menurut saya dengan adanya penghentian sementara ini ya, nah kita belajar mengevaluasi apa sebenarnya yang harus kita concern. Yang pertama yaitu tentu saja kajian teknisnya bagaimana. Di sini kan melibatkan orang-orang profesional tentu saja ya. Yang kedua masalah perizinan itu tadi ya. Kemudian yang terakhir, ini yang paling penting Pak Made, yaitu kita harus melibatkan masyarakat adat. Jadi di Bali kan terdiri dari desa adat kan. Nah jadi di Kelingking Beach itu dikuasai oleh desa adat juga. Jadi investor itu mestinya melibatkan kerama adat istilahnya. Jadi kerama adat itu harus tahu mau dibangun apa, setuju apa enggak. Nah itu sangat penting sekali karena walaupun sering terjadi sebelumnya, walaupun kita membangun, izinnya ada, kajian lingkungannya itu sudah lengkap, tetapi kadang-kadang kerama adatnya yang tidak setuju. Nah hal ini juga menjadi bumerang di kemudian hari nanti. Itu banyak kejadiannya. Nah maka daripada itu diharapkan kalau menurut saya itu harus melibatkan kerama adat. Nah seperti di Kelingking Beach ini justru perizinan yang dianggap kurang, kerama adatnya justru yang mendukung. Setuju. Ya, jadi kerama adatnya sudah setuju kok, gitu. Kerama adatnya sudah setuju, hai Pak. Jadi, silakan bangun lip kaca di wilayah kami. Nah, karena mereka yakin melalui bendesa mereka mengatakan bahwa mereka meyakini bahwa dengan dibangunnya lip kaca di Kelingking Beach itu akan berdampak positif bagi mereka. Pasti ada dampak positif ya Pak. Iya. Oke, jika kita melihat ke depan Pak, mungkin setelah verifikasi dari izin, terus mitigasi bencana dan lain sebagainya, skenario apa nih yang bisa terjadi pada proyek tersebut? Ya, bagus. Ada 3 skenario ya yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama yaitu skenarionya proyek itu bisa dilanjutkan dengan satu syarat perizinannya dipenuhi. Nah kemudian option yang kedua yaitu kalau itu tidak mungkin yang pertama, yang kedua yaitu bisa dimodifikasi. Jadi lip kacanya ini mungkin terlalu tinggi atau terlalu besar, bisa diperpendek atau diperkecil. Kemudian lokasinya bisa disesuaikan, nah, memastikan di mana yang tepat. Atau misalnya lip kaca misalnya yang harusnya tingginya berapa 182 meter menjadi misalnya menjadi 50 meter yang setengahnya lebih aman. Itu option yang kedua. Jadi option yang kedua itu modifikasi, menyesuaikan ya. Nah, tapi yang ketiga kalau kedua tersebut di atas ternyata tidak bisa dipenuhi, yang ketiga ya harus dihentikan dan dibongkar total. Ya, dibongkar total artinya lift yang sudah dibangun setengah jadi itu
dibongkar dan dibersihkan kembali. Jadi jangan dibiarkan supaya kembali bersih. Begitu, Pak. Jadi istilahnya keputusan terakhir tuh memang berdasarkan dari verifikasi data tersebut, Pak ya. Perizinan dan juga kesepakatan dari semua pihak lah istilahnya. Betul. Nah, itu beberapa option yang bisa kita lakukan. Nah, kalau misalnya disepakati yang pertama, kedua atau ketiga itu tergantung kajian di lapangan. Ya, apalagi di saat ini Bapak Koster sebagai Gubernur Bali saat ini itu sedang gencarnya loh menertibkan bangunan-bangunan, lebih teliti tentang perizinan-perizinan. Nah, harusnya kita kalau sebagai pengembang itu harus lebih berhati-hati lah. Jangan sampai salah mempercayai orang di dalam berinvestasi berakibat buruk ke depannya. Kita mempunyai suatu masalah nanti ketika bangunan sudah dibangun. Seperti itu. Oke, sebagai penutup Pak, apa refleksi singkat lah yang bisa kita ambil dari kontroversi dari pembangunan lift di Kelingking Beach ini? Ya, secara singkatnya ya, saya katakan pengembangan sektor pariwisata itu penting sekali. Jadi di Bali itu dengan adanya fasilitas yang memadai, kemudian transportasi, kemudian semua segmen atau sektor penunjang daripada pariwisata itu ditingkatkan sehingga pariwisata kita itu menjadi berkembang, ya kan? Nah, kan itu harapan kita. Jadi sektor wisata kita itu supaya berkembang. Nah, namun di sisi lain kita penting juga untuk memenuhi regulasi. Jadi regulasi yang ada itu harus kita penuhi supaya tidak bermasalah, ya. Kemudian yang karena di Bali itu adalah terdiri dari desa adat. Jadi penting kita melibatkan desa adat. Kita harus mengakomodasi ya pendapat, mendengarkan, mengajak berdiskusi kerama adat atau masyarakat adat itu sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu tidak kalah penting juga yaitu kajian lingkungannya. Dampak daripada pembangunan ini apa nanti terhadap lingkungannya? Apakah sudah dikaji sehingga tidak berdampak negatif? Misalnya dengan ada lingkungan dengan adanya bangunan ini nanti ke depan musim hujan terjadi banjir. Dengan adanya bangunan ini ke depan nanti terjadi longsor atau hal-hal lain. Nah, itu yang harus diperhatikan. Ya, istilahnya kita perlu nyimbangin semuanya lah Pak ya, untuk mencari titik di mana semua itu seimbang dan menaati peraturan juga. Ya, betul. Baik Pak, terima kasih banyak atas insight yang sudah diberikan pada teman-teman sahabat Samani yang mungkin belum mengetahui tentang desa adat ataupun proyek-proyek di Kelingking Beach tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.